Rencana kedatangan Abdul Haris Agam atau yang lebih dikenal Agam Rinjani ke Gunung Rinjani mendapat penolakan dari Forum Wisata Lingkar Rinjani dan sejumlah masyarakat setempat. Penolakan tersebut bukan semata karena rencana pembuatan konten bersama Panji Petualang untuk mengenang 1 tahun proses evakuasi pendaki asal Brasil, Juliana Marins. Forum menilai masih ada persoalan yang belum diselesaikan Agam, terutama terkait donasi yang dihimpun saat proses penyelamatan Juliana pada 2025. Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani, Royal Sembahulun, menyebut dana donasi itu seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan operasi evakuasi, termasuk membantu relawan, porter, serta pembiayaan peralatan yang dipakai selama proses penyelamatan. Menurutnya, masih ada janji dan kewajiban yang belum dituntaskan, sehingga kedatangan Agam dikhawatirkan hanya akan memunculkan kesan pencitraan. Selain persoalan donasi, Forum juga menolak penyematan julukan Pawang Rinjani kepada Agam. Mereka menilai gelar tersebut merupakan bagian dari tradisi masyarakat adat di kawasan Gunung Rinjani dan tidak dapat diberikan secara sembarangan. Tokoh adat Sembalun, Mertawi, menjelaskan bahwa gelar Pawang Rinjani memiliki nilai adat, moral, dan spiritual. Penyematan gelar itu harus melalui musyawarah masyarakat adat yang tinggal di kawasan lingkar Gunung Rinjani, sehingga tidak bisa digunakan tanpa mekanisme yang berlaku. Di tengah polemik tersebut, Panji Petualang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lombok, khususnya suku Sasak dan para pelaku wisata di kawasan Gunung Rinjani. Ia mengaku tidak mengetahui adanya persoalan lama antara Agam dengan sejumlah relawan dan komunitas setempat saat mengajak Agam membuat konten untuk mengenang proses evakuasi Juliana Marins. Panji juga mengakui kekeliruannya karena mencantumkan sebutan Pawang Gunung Rinjani dalam unggahan di media sosial. Setelah unggahan itu dipublikasikan, ia baru mengetahui bahwa masih ada persoalan yang belum terselesaikan terkait Agam dan sejumlah relawan di Rinjani. Tokoh adat maupun kelompok adat yang ada di Sembalun kaitannya dengan biar tidak sembarangan serampangan orang menyematkan gelar Mangku maupun Pawang Rinjani. Apa kedepannya harus yang dilakukan? Paling tidak yang pertama memperkenalkan budaya dan tradisi ketika kita masuk di kawasan itu. Cuma ini kan membutuhkan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama dari pihak Taman Nasional ataupun yang lain-lainnya. Karena apa? Karena banyaknya terjadi kasus kecelakaan di Rinjani itu tidak semata-mata karena human error atau ada longsor atau tergelincir dan lain sebagainya, tetapi yang sering diabaikan itu adalah perilaku kita, baik itu berupa tutur kata ataupun sikap terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang sering bisa berpengaruh terhadap keselamatan kita. Itu kalau keyakinan orang tua kita dulu itu ada yang didorong oleh jin katanya kan, ada yang dibawa hilang oleh jin dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu. Nah, jadi terjadinya kecelakaan itu terkadang ada juga disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya irasional seperti itu gitu. Sama perilaku kita. Ya, perilaku kita yang paling utama itu. Dan itu bisa dibuktikan kalau betul-betul kita ke sana itu, misalkan ada orang yang ingin menjahili temannya di dalam rombongannya, dia yang lebih dulu kena. Itu. Jadi hal-hal seperti itulah. Jadi sikap, perilaku, pikiran kita harus betul-betul baiklah gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini bisa dimasukkan menjadi bagian dari protap pendakian oleh
pihak penyelenggara yaitu Taman Nasional, saya kira itu lebih bagus. Jadi adanya semacam himbauan atau anjuran atau larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan di sana, itu dalam rangka kita memelihara keselamatan para pengunjung. Seperti itu. Berlaku untuk semua, bukan hanya untuk Indonesia ya? Iya, untuk semua. Itu kan tidak ada salahnya kita memiliki awik-awik, memiliki aturan kan. Nah, untuk harapan kedepannya biar tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kita inginkan, menamakan dirinya pawang dan sebagainya. Ya kita himbau kepada siapapun ya yang menginginkan mendapatkan predikat, gelar dan lain sebagainya itu ya bangunlah koordinasi yang baik dengan semua komunitas yang ada untuk memberikan pertimbangan ini layak dan tidak layaknya. Jadi tidak hanya main ini aja gitu ya. Jadi perlu kita saling menghormati, saling menghargai gitu ya. Apalagi ini kan Rinjani ini sudah milik internasional gitu kan. Dalam artian predikat internasional gitu. Namun tetap saja komunitas yang ada di sini harus juga mendapatkan penghargaan ataupun menghargai komunitas yang ada di sini. Panji dan Agam melakukan liputan khusus mengenang Riana yang meninggal kemarin itu, terus menurut Bapak bagaimana tanggapannya? Saya kira itu sah-sah saja, tapi jangan sampai momen seperti itu dijadikan untuk pelabelan tertentu gitu. Ya, jangan sampai momen seperti itu dijadikan sebagai ajang untuk popularitas pribadi dan lain sebagainya tanpa mengindahkan komunitas yang ada gitu loh. Jadi kegiatannya silahkan saja, tapi tidak usahlah diikuti dengan berbagai macam penyematan nama inilah seolah-olah kalau tidak ada dia tidak ada. Nah itu, jadi kita merasa ya sangat-sangat dikecilkan gitu. Nah itu. Nah untuk kriteria bisa ini enggak ya Pak? Kriteria orang yang menyandang gelar seperti tadi mampu maupun pawang ini punya ritual dan kriteria khusus enggak? Yang pasti kan begini, seseorang baru diberikan gelar kepercayaan gitu kan, itu kan berangkat dari rekam jejak, tidak luput dari adanya rekam jejak, baik itu dari keturunannya ataupun dari pribadinya. Sampai seberapa jauhkah dia mengenal Rinjani itu loh. Apa saja perilaku atau budaya atau tantangan yang harus dijalankan. Kalau tiba-tiba misalnya saya mau jadi, tidak juga. Jadi dia harus betul-betul pertama memahami seluk-beluk yang ada di situ. Kemudian perilaku atau budaya atau tradisi yang sudah berlaku secara turun-temurun sejak zaman dulu hingga sekarang. Paham tidak dia itu gitu loh. Apa saja pantangan dan apa saja anjuran yang harus dipatuhi kan begitu. Nah lalu kemudian sampai sejauh manakah dia memahami keterikatan atau hubungan keterkaitan antara masyarakat Sembalun khususnya dan lingkar Rinjani pada umumnya dengan Rinjani itu sendiri. Nah dari itulah kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan.
Lalu seberapa kenalkah dia secara fisik dengan Rinjani itu? Di mana lokasi yang berbahaya, di mana lokasi yang aman dan lain sebagainya gitu. Seberapa seringkah dia menjenguk Rinjani? Seberapa pedulikah dia tentang Rinjani gitu. Nah, seperti itu kriteria. Lalu ritual-ritualnya? Kalau ritual-ritual itu kan kalau pada zaman dulu ya, setiap orang yang mau datang ke Rinjani itu ada di beberapa titik tempat kita mengetuk pintu. Ya, jadi mengetuk pintu istilahnya pada zaman dulu itu namanya nyampang. Jadi kita mengetuk pintu permisi untuk kita memasuki kawasan Rinjani. Kepada siapa kita permisi? Kepada makhluk ciptaan Tuhan selain daripada kita manusia. Ada banyak makhluk kasat mata sebagai penghuni Rinjani itu. Nah, itu antara lain tradisi dan budaya kita. Nah, namun belakangan tradisi-tradisi seperti itu kan sudah sedikit demi sedikit berkurang gitu kan. Hanya orang-orang yang paham tentang karakter dan tradisi itulah yang melakukan itu. Kalau kita zaman dulu tidak berani, kita seenaknya misalnya mau di mana bahkan kencing berdiri saja itu kita menjadi pantangan di situ. Saking ketatnya tradisi pada waktu itu. Nah, ada di beberapa titik, ada di beberapa tempat di situ kan kita tidak diperbolehkan untuk berlaku semena-mena, apalagi bertindak congkak, sombong dan lain sebagainya, tidak boleh itu. Karena memang itu budaya kita. Bayangkan saja ya, kita mendatangi atau berkunjung ke rumah salah seorang teman atau tetangga dan sebagainya. Ya kita harus punya etika, permisi, minta izin dulu, kan seperti itu. Nah, ketika kita masuki kawasan itu paling tidak ada war-war menyampaikan bahwa kita mau memasuki kawasan Rinjani, mohon jangan diganggu, kita sama-sama makhluk Tuhan ya. Jadi kepada makhluk yang tidak kasat mata itu seperti itu. Nah, jadi kemudian di situ kan kita dilarang melakukan perusakan-perusakan terhadap lingkungan dan sebagainya. Baik itu tumbuhan ataupun alam tanah dan lainnya sebagainya, itu kita dilarang. Jadi kita tetap ke sana itu sebagai tamu yang terhormat, tamu yang sopan, gitu, seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan penyematan salah satu gelar lah untuk masyarakat seperti pawang Rinjani ataupun Makmur Rinjani dan mau dan lain sebagainya, itu sembarangan dikasih orang atau ada kriteria khusus untuk itu? Oh iya, nah jadi terkait dengan penyematan gelar atau predikat hubungannya dengan Rinjani, baik itu pemangku Rinjani ataupun pawang Rinjani, itu kan menurut tradisi kita khususnya di Linggar Rinjani, lebih khusus lagi di Sembalun, itu kan tidak semudah itu ya. Jadi kalau kita mengacu kepada sejarah masa lalu ya, bahkan untuk yang memangku jabatan gelar atau sebagai pawang atau mangku Rinjani itu kan ditentukan oleh musyawarah adat pada masa lalu. Bahkan saking sakralnya itu kan bisa berlaku turun-temurun dia, siapa pemangkunya. Karena di Sembalun masa lalu itu ada 3 kewenangan yang berlaku di situ. Ada namanya kewenangan pembekal, ada namanya kewenangan pemangku,
dan ada kewenangan kiai. Nah, khusus kepada pemangku ini, dia akan melekat dan memiliki otoritas tersendiri. Karena pemangku itu tidak hanya pemangku Rinjani, ada pemangku Gawar, ada pemangku Rinjani, ada pemangku areal pertanian dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak semudah itu kita akan menyematkan gelar kepada seseorang, apalagi dengan keinginan sendiri, membikin-bikin diri sendiri sebagai pawang kah namanya, sebagai pemangku kah namanya. Itu akan mencederai adat budaya dan tradisi kita. Kalaulah ada misalnya yang melakukan itu, sangat kita sayangkan, seolah-olah menganggap budaya dan tradisi yang ada di Sembalun itu tidak berarti apa-apa gitu. Itu sangat kita sayangkan kalau terjadi seperti itu. Berarti pawang sama mangku ini sama anunya, penyebutannya atau sama? Pemangku itu sifatnya lebih umum, kalau pawang itu sifatnya lebih khusus gitu. Jadi pawang itu misalnya sebagai penunjuk jalan, sebagai ya mirip lah seperti guide lah kalau pawang itu gitu. Jadi kalau pemangku yang memiliki kebijakan, dia punya aturan-aturan tersendiri terkait dengan kapan Rinjani boleh dinaikin, kapan Rinjani ditutup. Nah, itu semuanya atas kebijakan daripada pemangku pada masa lalu. Namun sekarang memang eksistensinya tidak terlalu kelihatan, tetapi tetap budaya itu ada. Gitu. Nah, kaitannya dengan yang beredar di media sosial dan banyak sekali problema yang kita saksikan saat ini, khususnya di media sosial itu, kaitannya dengan penyematan mangku Rinjani untuk agama ini, menurut Bapak berlebihan atau bagaimana? Ya terus terang, saya sendiri tidak kenal dengan siapa itu si Agam. Namun mencermati pemberitaan yang beredar di media sosial, ini kayaknya sangat berlebihan ya. Jadi tanpa menghiraukan, tanpa mengindahkan keberadaan komunitas kita yang ada di Sembalun. Gitu. Sepertinya dia memanfaatkan momen-momen, pandai sekali dia untuk itu ya. Ini sebetulnya kurang etis gitu. Kalaupun umpamanya dia mau menyandang gelar tersebut, paling tidak kan ada konsolidasi dengan para komunitas yang ada di lingkar Rinjani. Wah, saya ini cocok enggak gitu. Nah, kontribusi apa saja sih yang pernah saya lakukan gitu ya. Orang-orang tua kita dulu itu tidak berani dia serampangan mengatakan, oh saya ini pemandu Rinjani, saya enggak berani. Walaupun dia sudah beratus-ratus kali menyelamatkan orang. Jadi kecelakaan itu bukan hanya terjadi sekarang, gitu. Dari dulu. Bahkan dulu itu betul-betul dengan manual, tanpa peralatan yang memadai. Kalau sekarang kan banyak sekali fasilitas yang mendukung untuk itu, gitu. Jadi untuk menyandang gelar sebagai pemangku atau pawang Rinjani itu tidak segampang itu. Jadi, kalau dilihat dari pengamatan Bapak dan dilihat dari sisi budaya dan adat itu bagaimana? Ya itu tadi, kalau semudah itu semua orang bisa melakukannya, luar biasa gitu. Betapa tidak ada nilainya tradisi budaya kita di sini dianggap gitu. Jadi itu luar biasa. Karena apa? Presiden buruknya itu ke depan itu akan banyak lagi yang mengaku dirinya inilah yang sebetulnya secara kultur mereka tidak ada keterkaitan gitu.
Nah, jadi sementara kita tahu sendiri bahwa Rinjani ini memiliki hubungan emosional dengan semua masyarakat yang ada di lingkar Rinjani. Bahkan saking memiliki hubungan emosional itu, seolah-olah Rinjani itu suatu waktu bisa saja berbicara kepada masyarakat dengan menunjukkan ciri-ciri dan tanda-tandanya. Misalnya, ketika terjadi musibah di gunung, padahal pada musim kemarau tiba-tiba saja datang hujan secara mendadak, hujan angin dan sebagainya. Nah, orang atau masyarakat Sembalun membaca itu sebagai pertanda bahwa di Rinjani itu ada kejadian gitu. Nah, itulah saking erat hubungannya antara Rinjani dengan masyarakat Sembalun khususnya dan lingkar Rinjani pada umumnya gitu. Lalu tiba-tiba ada yang seperti itu, ya menurut kami tidak etis secara budaya gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.